Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pernah nggak sih kepikiran gimana caranya program komputer bisa meniru cara kerja dunia nyata? Misalnya ada pemain, musuh, dan objek yang bisa saling berinteraksi seperti di kehidupan sehari-hari. Bayangin, kalau kita bisa bikin dunia digital yang bekerja layaknya dunia nyata, di mana setiap karakter, benda, atau sistem punya identitas dan perilaku sendiri. Nah, itulah inti dari pemrograman berorientasi objek. Halo semuanya, perkenalkan saya Zinandita Alifa dengan NIM 240304501 dari Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Di video ini saya ingin membahas bagaimana membangun desain yang inklusif melalui pemrograman berorientasi objek dari hasil analisis 5 artikel yang menunjukkan bagaimana pemrograman berorientasi objek bisa bikin sistem jadi lebih modular, efisien, dan bahkan inklusif. Oke, next. Nah, di sini ada outline yang di mana nanti tuh saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama, ada 5 artikel yang dianalisis. Yang kedua, ada pengertian pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, ada konsep pemrograman berorientasi objek. Yang keempat, ada kelas dan objek. Yang kelima, ada variabel dan metode. Yang keenam ada modifier dan inheritance. Yang ketujuh ada inclusive design dan relevansi program berorientasi objek. Yang kedelapan ada life cycle of object. Yang kesembilan ada peran pemrograman berorientasi objek dalam dunia modern. Yang kesepuluh contoh penerapan nyata pemrograman berorientasi objek. Yang kesebelas tantangan dalam penerapan pemrograman berorientasi objek. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, next. Nah, sini ada 5 artikel yang saya analisis ya. Yang pertama, ada puzzle pattern, a systematic approach to multiple behavioral inheritance implementation in object-oriented programming. Artikel ini menjelaskan bagaimana mengenalkan puzzle pattern, pola desain baru untuk modularitas tinggi dan pengurangan tie coupling dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, ada top-down design of a size curriculum for a computer games BA. Artikel ini menjelaskan bagaimana mendesain kurikulum berbasis game engine agar konsep pemrograman berorientasi objek dan desain pattern diterapkan langsung dalam pengembangan game. Yang ketiga, ada evaluation and interactive tool for teaching design pattern. Artikel ini menjelaskan bagaimana mengembangkan alat yang interaktif berbasis metafora untuk mempermudah pembelajaran desain pattern, factory, observer, dan decorator. Yang keempat ada comparative study of object-oriented procedural and functional programming paradigms in microservice architecture. Artikel ini menjelaskan bagaimana membandingkan paradigma desain program di mana pemrograman berorientasi objek dinilai paling seimbang dan sesuai untuk arsitektur microservice. Yang terakhir ada the Matchmaker Inclusive Design Curriculum, a faculty enabling curriculum to teach inclusive design throughout undergraduate science. Artikel ini menjelaskan bagaimana merancang kurikulum inklusif desain agar pengajaran pemrograman berorientasi objek lebih memperhatikan etika dan keberagaman pengguna. Oke, next. Nah, sebelum lanjut bahas tentang artikelnya tadi, di sini akan menjelaskan mengenai pemrograman berorientasi objek beserta konsep. Jadi, pemrograman berorientasi objek itu paradigma penting dalam dunia pemrograman modern yang berfokus pada pengolahan data dan fungsi ke dalam satu kesatuan yang disebut kelas dan objek. Konsep ini menjadi dasar bagi berbagai inovasi teknologi karena memungkinkan pengembang membangun sistem yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Adapun konsep pemrograman berorientasi objek.
terdiri dari 4. Oke, next tentang ke konsep. Nah, di sini yang pertama ada enkapsulasi atau encapsulation, yaitu konsep untuk menyembunyikan data di dalam sebuah objek agar tidak bisa diakses langsung dari luar. Yang kedua ada abstraksi, yang dimana ini tuh menyederhanakan sistem dengan hanya menampilkan bagian penting saja dan menyembunyikan detail yang tidak perlu. Yang ketiga ada pewarisan atau inheritance, yang dimana ini tuh memungkinkan satu kelas itu untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Dan yang terakhir ada polymorphisme, yang berarti satu metode bisa memiliki bentuk atau perilaku yang berbeda tergantung pada objek yang menggunakannya. Konsep-konsep dasar seperti enkapsulasi, abstraksi, pewarisan, dan polimorfisme yang tadi dijelaskan itu muncul dalam beberapa artikel, yang dimana semua artikel itu menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip pemrograman berorientasi objek diterapkan secara nyata melalui berbagai elemen penting seperti kelas, objek, konstruktor, metode, modifier, hingga static keyword. Masing-masing artikel menunjukkan penerapan konsep di bidang yang berbeda-beda, mulai dari desain sistem, pengembangan game, hingga pembelajaran yang inklusif. Intinya, semua penelitian itu menegaskan bagaimana penguasaan konsep pemrograman berorientasi objek itu sangat penting untuk membangun sistem yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Oke, next. Nah, sekarang ke tentang kelas dan objek. Setelah tadi kita bahas konsep, nah, ini juga menjadi konsep yang paling mendasar dalam pemrograman berorientasi objek, karena objek dan kelas itu menjadi inti dari cara pemrograman berorientasi objek memodelkan dunia nyata ke dalam program. Kelas berperan sebagai rancangan yang menentukan atribut dan perilaku suatu entitas, sedangkan objek adalah wujud nyata dari rancangan tersebut. Melalui dua konsep ini, pengembang dapat menciptakan sistem yang terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Seperti dalam artikel Puzzle Pattern yang menggambarkan kelas seperti potongan puzzle modular yang dapat disusun untuk membentuk sistem besar tanpa ketergantungan yang rumit. Yang kedua dalam artikel Game Development Curriculum yang memperlihatkan objek seperti player, enemy, dan game board masing-masing dengan atribut dan perilaku yang spesifik. Nah, lanjut. Di sini ada variabel dan metode. Dalam pemrograman berorientasi objek, setiap objek memiliki data dan perilaku yang saling berkaitan. Data tersebut disimpan melalui variabel, sedangkan perilakunya diatur menggunakan metode dan konstruktor. Terdapat 3 jenis variabel utama ya, yang berperan dalam pengolahan data. Yang pertama, ada intent variable, yang dimana ini tuh data yang unik untuk tiap objek. Yang kedua ada local variable yang dipakai sementara di dalam metode. Dan yang terakhir ada static variable yang bersifat global yang bisa digunakan bersama oleh semua objek dalam kelas yang sama. Dalam artikel tentang game development curriculum, variabel digunakan untuk menyimpan atribut seperti posisi atau skor bermain. Sementara metode mengatur perilaku seperti bergerak atau menyerang. Di sisi lain, pada artikel microservice arsitektur, pengolahan variabel dan penggunaan static elemen jadi hal yang penting untuk menjaga efisiensi dan konsistensi data antar layanan. Jadi, baik dalam game maupun sistem berskala besar, pemahaman tentang variabel dan metode ini sangat penting supaya program bisa berjalan dengan teratur dan efisien. Oke, next. Nah, ke modifier dan inheritance. Dalam Java, akses data dan pewarisan itu memiliki apa ya? Diatur melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada public,
dapat diakses oleh semua kelas. Yang ketiga ada privat, hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Yang ketiga ada protektif, yaitu dapat diakses oleh subkelas. Yang keempat ada inheritance, yang dimana subkelas itu mewarisi atribut dan metode dari superkelas. Dan yang terakhir ada design pattern, yang dimana di korektor dan observer memperluas fungsi tanpa mengubah struktur kode. Nah, ini tuh juga sejalan dengan pembahasan di beberapa artikel seperti puzzle pattern dan design pattern tool, yang dimana menjelaskan bagaimana pentingnya penggunaan inheritance dan encapsulation untuk menjaga struktur program tetap efisien dan mudah dikembangkan. Oke, next. Ini tentang inklusif desain dan relevansi pemrograman berorientasi objek. Selain berfokus pada aspek teknis, beberapa penelitian juga menekankan bagaimana pentingnya nilai etika dan kemanusiaan dalam penerapan pemrograman berorientasi objek. Melalui konsep inklusif design, pengembang diajak untuk menciptakan perangkat lunak yang memperhatikan keberagaman dan aksesibilitas pengguna. Ada beberapa contoh. Yang pertama dalam inklusif design, yang dimana memperhatikan keberagaman dan aksesibilitas pengguna. Yang kedua ada Mathematica Curriculum, yang dimana mendorong pemrograman berorientasi objek yang inklusif dan ramah semua kalangan. Yang terakhir ada pendekatan pemrograman berorientasi objek, yang dimana ini tuh bukan hanya teknis, tapi juga etis dan kolaboratif. Nah, konsep ini juga dijelaskan dalam artikel Matchmaker Inclusive Design Curriculum, yang dimana menambahkan dimensi baru dengan menekankan pentingnya desain inklusif dalam pengembangan perangkat lunak berbasis pemrograman berorientasi objek. Jadi, mahasiswa tidak hanya diajarkan menulis kode yang efisien, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas dan keberagaman pengguna dalam perancangan kelas dan antarmuka program. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pemrograman berorientasi objek bukan hanya paradigma teknis, tetapi juga pendekatan etis dalam membangun sistem yang inklusif dan berkelanjutan. Oke, next. Kita next ke life cycle of object. Konsep life cycle of object juga menjadi bagian penting dalam pembelajaran pemrograman berorientasi objek. Objek dalam Java melewati beberapa tahapan. Yang pertama ada deklarasi, yaitu memberitahu bahwa program akan ada sebuah objek dari kelas tertentu. Yang kedua ada intensi atau konstruktor, yang dimana pembuatan objek menggunakan konstruktor di mana atribut itu awalnya mulai dari diinisialisasi gitu. Nah, yang ketiga itu ada pengguna. Dan itu saat objek mulai digunakan untuk menjalankan fungsinya, misalnya memanggil metode untuk melakukan suatu aksi. Yang terakhir ada destruksi, yaitu ketika objek sudah tidak ada lagi atau tidak dipakai lagi, lalu secara otomatis itu dihapus dari memori oleh garbage collector supaya ruang penyimpanan itu bisa digunakan kembali. Proses ini juga penting banget ya, apalagi di sistem seperti game dan microservice, yang sering bikin dan hapus banyak objek secara terus-menerus. Dengan memahami siklus hidup objek, pengembang itu bisa lebih mudah mengatur memori dan bikin performa program jadi lebih efisien. Oke, next. Nah, ini tentang peran pemrograman berorientasi objek dalam dunia modern. Pemrograman berorientasi objek itu menjadi dasar pengembangan berbagai teknologi. Yang pertama ada pendidikan dan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua ada pengembangan game dan simulasi. Yang ketiga ada desain sistem microservice dan arsitektur perangkat lunak. Yang terakhir ada penerapan desain yang inklusif berbasis pengguna. Nah, jadi di bidang-bidang yang tadi juga menunjukkan ya bagaimana prinsip pemrograman berorientasi objek itu bisa diterapkan dalam banyak hal, dari mulai pembelajaran berbasis proyek, pengembangan game, sampai desain sistem microservice dan desain yang lebih inklusif buat pengguna.
Intinya, pemrograman berorientasi objek itu mempunyai peran besar dalam mengembangin teknologi modern yang efisien, fleksibel, dan tetap relevan dengan kebutuhan manusia. Oke, next. Nah, ada contoh penerapan nyata pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada game development. Jadi pemrograman berorientasi objek itu digunakan untuk membuat karakter, level, dan logika permainan modular. Contoh player sebagai objek dengan atribut dan metode. Yang kedua adalah sistem microservice, yang dimana arsitektur berbasis objek itu memudahkan pembagian layanan antar modul independen. Yang ketiga ada desain inklusif, yang dimana pemrograman berorientasi objek itu membantu membangun antarmuka yang dapat diakses semua kalangan pengguna melalui modular UI components. Yang terakhir ada pendidikan dan simulasi, yang dimana pengajaran konsep inheritance dan encapsulation menggunakan proyek interaktif seperti puzzle pattern dan desain pattern itu. Jadi OOP itu diterapkan secara luas ya, mulai dari dunia pendidikan sampai pengembangan teknologi modern. Oke, next. Oke, lanjut. Tentu tantangan dalam penerapan pemrograman berorientasi objek dalam dunia nyata. Pasti selalu ada tantangannya ya dalam. Nah, di sini tantangannya itu yang pertama ada kompleksitas desain. Struktur kelas dan hierarki yang besar bisa sulit dikelola pada sistem yang kompleks. Yang kedua, ada kinerja sistem, yang dimana pemanggilan objek dan proses garbage collection dapat mempengaruhi performa jika tidak dioptimalkan. Ketiga, ada pemahaman konsep, yang dimana mahasiswa itu sering kesulitan memahami relasi antar kelas seperti inheritance dan polymorphism. Yang keempat ada integrasi sistem terdistribusi. Ini tuh bagaimana penerapan itu pemrograman berorientasi objek pada arsitektur microservice dan itu memerlukan pengolahan data yang lebih hati-hati. Oke, next. Jadi kesimpulannya, ini udah pembahasan akhir ya. Kita bisa menarik dari pembahasan yang tadi bahwa pemrograman berorientasi objek itu menjadi dasar yang penting dalam pengembangan sistem yang modular, efisien, dan mudah dikembangkan. Pemahaman konsep seperti kelas, objek, inheritance, method, dan modifier membantu mengembang memodelkan dunia nyata secara terstruktur ke dalam bentuk digital. Melalui pendekatan berbasis proyek dan desain yang inklusif, pemrograman berorientasi objek tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendorong inovasi yang humanistik dan relevan dengan kebutuhan industri modern. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan saya. Terlebih dan terkurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.